Shalom anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Luar biasa, yes, yes, yes. Ya anak-anak masih semangat ya? Hari ini kita akan kembali mendengarkan cerita firman Tuhan dan juga memuji Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Bapa kami yang baik, segala puji syukur, terima kasih Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Sampai saat ini kami boleh diberikan kesehatan. Bapa di surga, kini saatnya kami mau memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau nyanyi dulu Yesus Sahabatku. Ya, kita lihat videonya, kita ikutin gerakannya ya. Nah, kini saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Duduk yang manis, duduk yang rapi, yang tertib. Kita akan mendengarkan cerita hari ini tentang Ratu Esther. Cerita kita pagi hari ini tentang Ratu Esther. Nah, anak-anak, di zaman dahulu ya ada sebuah kerajaan yang besar di dunia. Nama kerajaan itu adalah Kerajaan Persia. Nah, kalian coba lihat ya, di petanya ini adalah petanya ya di mana Kerajaan Persia ini sangat besar. Nah, lalu yang memimpin Kerajaan Persia itu adalah namanya Raja Ahasveros. Dia mempunyai ratu yang bernama Wasti. Nah, tetapi Ratu Wasti ini dia tidak taat kepada raja, sehingga raja menghukumnya. Nah, karena itu raja mencari lagi seorang pengganti Ratu Wasti. Ya, lalu dikumpulkanlah seluruh gadis yang ada di Benteng Susan. Penjaga Benteng Susan itu bernama Mordekai. Ya, dia adalah seorang Yahudi
yang berasal dari Yerusalem. Mordekai dia merawat saudara sepupunya yang bernama Hadasa atau Esther. Ya, nah Esther ini dia sudah tidak mempunyai ayah dan ibu. Esther juga seorang Yahudi. Nah, jadi Esther pun ikut di dalam pemilihan ratu. Ya, karena Esther yang sangat baik dan cantik, maka dia pun diangkat menjadi ratu Persia. Lalu ada seorang pejabat tinggi yang bernama Haman. Ya, yang di tengah ini kalian lihat dia adalah Haman. Dia seorang pegawai istana. Jadi, semua orang itu harus berlutut menyembah kepadanya. Nah, tetapi Mordekai ini dia menolak untuk berlutut, ya dia tidak mau karena dia hanya mau berlutut dan menyembah kepada Allah saja. Untuk manusia dia tidak mau. Nah, karena hal itu, Haman ini merasa sangat marah. Dia memerintahkan agar menghukum semua orang Yahudi yang ada di seluruh Persia. Nah, kemudian Esther dan Mordekai serta seluruh bangsa Yahudi, mereka berpuasa, mereka berdoa kepada Tuhan selama 3 hari. Semoga kiranya bencana ini dijauhkan dari mereka. Nah, setelah Esther berdoa dan berpuasa selama 3 hari, lalu dia pergi ke istana. Ya, jika raja mengulurkan tongkat, artinya ratu diterima untuk menemui raja. Tetapi jika tidak, maka dia akan dihukum mati. Tetapi Esther dengan berani dia datang pergi ke istana. Dan apa yang terjadi? Nah, ternyata sang raja mengulurkan tongkat emasnya, ya. Dan Esther pun dia mendekat dan menyentuh ujung tongkat itu. Nah, setelah Esther bertemu dengan raja, dia pun memberitahukan bahwa ada orang jahat yang akan membunuhnya dan juga semua orang Yahudi. Nah, orang jahat itu adalah Haman. Nah, raja pun sangat marah kepada Haman. Lalu raja menghukum Haman serta membatalkan perintah yang tadi dikatakan bahwa harus membunuh semua orang Yahudi, ya. Nah, akhirnya semua orang Yahudi diselamatkan dan tidak dihukum. Nah, anak-anak, firman Tuhan dari Amsal pasal 14 ayat 26 dikatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Nah, jadi ya firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk apa? Kita untuk takut akan Tuhan. Nah, ketika kita takut akan Tuhan, maka akan ada ketenteraman di dalam hati kita dan kita juga akan menerima perlindungan dari Tuhan. Nah, anak-anak, yuk coba ya kita baca yuk Amsal pasal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Oke, baiklah anak-anak, sampai di sini dulu cerita Lause. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.